Inilah berita-berita paling hot yang kami rangkum dalam segmen Hot Shot Seru. Ada yang tak biasa di bulan Ramadan tahun ini bagi penyanyi religi Aunur Rafiq Lil Firdaus atau yang dikenal dengan nama Opik. Jika di tahun-tahun sebelumnya selalu ada kehangatan keluarga yang tercurah di tengah limpahan berkah di bulan suci Ramadan, maka di tahun ini untuk pertama kalinya Opik akan melewati bulan Ramadan sendiri. Seperti yang diketahui, pernikahan Opik dengan Dian Rosita Ningrum berada di ujung tanduk. Proses perceraian mereka kini tengah disidangkan di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Opik yang telah pisah rumah dengan Dian masih dinaungi mendung duka pasca kepergian istri keduanya, Wulan, yang meninggal dunia pada bulan Maret lalu. Lalu seperti apa luapan kepedihan hati Opik yang harus melewati bulan suci sendiri? Ya ini mungkin tahun duka cita buat saya gitu, tapi insya Allah oke gitu. Kita masih konser juga masih banyak banget. Ini Ramadan pertama saya sendiri di rumah. Jadi saya nyusun mulai bersihin gitar di studio. Biasanya saya sebulan itu kan di luar rumah. Ini aku pengen minta libur, pengen menulis gitu, pengen merenung ya, introspeksi. Ya sebenarnya sih sedih banget dalam kondisi yang sedih banget. Cuman ini jadi momen saya buat nulis gitu, momen saya buat mengungkapin hati, momen saya berdoa gitu. Ya Ramadan ini spesial buat saya. Saya biasanya bareng anak-anak, sekarang kan sama ibunya, ada guilty, rasa bersalah, ada merenung gitu, oh ini salahnya aku ini. Jadi justru kayak ada banyak hujatan di media buat saya, itu pelajaran banget buat saya. Ini muka aku yang asli nih, yang ini. Jadi perlahan-lahan mulai lagi fokus. Pokoknya nggak apa-apa, ini wajahku hari ini. Sementara itu, Aldi Taher yang baru saja dikaruniai anak kedua pada April lalu, kini tengah disibukkan dengan dunia baru sebagai CEO salah satu perusahaan parfum. Lantas, apa sebenarnya alasan Aldi Taher yang selama ini dikenal sebagai aktor, host, dan penyanyi memilih banting setir menggeluti dunia bisnis? Benarkah ayah dua anak ini akan meninggalkan panggung hiburan? Ya jadi ini dunia baru juga buat Aldi ya, ngantor di parfum gue sebagai CEO. Jadi biasanya kan selalu aktivitas di lokasi syuting atau juga di event musik. Ini sekarang di dunia kantoran ya hal yang baru dan tantangan juga. Ya kalau dibilang banting setir ya mungkin iya ya. Karena yang pasti kedepannya kita di dunia entertain nggak tahu seperti apa. Dan akhirnya Aldi memutuskan untuk ngantor, untuk berbisnis parfum itu pertimbangan juga banyak. Ya anak lahir, anak kedua, terus juga sebagai seorang ayah harus semangat lagi bekerja. Di usianya yang sudah 3 tahun lebih, putri pertama Anang Hermansyah dengan Ashanti Arsy kian unjuk gigi akan kebolehannya bernyanyi. Tak hanya lagu-lagu daerah dan lagu nasional, Arsy juga sangat antusias menyanyikan lagu bertema religi. Jadinya berlian. Coba telepon. Jika hidup adalah kertas putih, maka kuas adalah segala tindakan dan perbuatan kita. Tidak mudah menjadi wanita galak, tapi bagi artis sekaligus model Jihan Almira, peran menjadi wanita galak dalam film Ananta justru diterima Jihan dengan senang hati. Pasalnya, peran Jihan sebagai Tiara kakak Tania yang diperankan oleh Michelle Zudit menyisipkan sisi gar Jihan. Karena tak banyak yang tahu, di luar penampilannya yang feminin, Jihan juga hobi bermain tinju. Kalau karakter aku itu sebagai Tiara itu kakaknya Tania, dan Tiara itu dia galak, judes, lebih kalau dibilang membimbing sih enggak ya, karena dia itu lebih ngasih tahu ke Tania, tapi Tania emang nggak susah untuk mendengarkan, jadi kayak
udah deh kayak kita ngasih tahu aja. Kalau nggak bisa dikasih tahu, gue bentak sekali, lo nggak dengerin ya udahlah terserah lo mau gimana, kayak gitu sih sebenarnya. Menerima film ini sih dengan lapang dada sih sebenarnya, karena ini sebenarnya emang ceritanya bagus. Teman-temannya pun castnya juga udah teman-teman sendiri, jadi kayak oh bakal seru nih pasti, jadi kayak udah deh ambil aja kan. Iya, siapa yang tak senang mengambil bagian dalam film Ananta yang diangkat dari novel sukses karya Risa Saraswati. Novel laris ini bahkan membuat Rizky Balki, sutradara yang langganan menyutradarai film bergenre horor, jadi rela berpindah haluan menyutradarai film Ananta yang kental diwarnai alur cerita dan sinematografi yang konon dijamin membuat baper. Karakter saya sebenarnya, kalau film ini saya punya cita-cita memang mengerjakan film crime, film horor. Waktu saya baca Ananta Prahadi, saya juga menangis. Esensinya ini juga adalah di perpisahannya. Dalam perpisahan itu penuh misteri, penuh cerita yang mungkin tidak bisa kita tebak, kurang lebih kayak gitu. Jadi bagi saya film Ananta ini sebuah puisi perpisahan. Pokoknya ceritanya ini seger banget, cerita remaja yang unik karena melalui, maksudnya mengekspresikan media seni dan segala macam. Pokoknya it's a fresh story. Kenapa orang kayak lo tiba-tiba ada di hidup gue? Saya percaya tidak ada pertemuan tanpa sebab. Saya Pierre. Matahari ini Teh Tatan. Terus lo bulannya? Oh bukan, bulannya Teh Pierre. Bukan Pierre, Kak. Tapi Ananta Prahadi. Sesaat lagi, Hotshot akan kembali dengan rangkaian cerita menarik di balik aksi para pemeran film The Perfect Husband. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, nantikan Hotshot usai jeda berikut ini.